Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puja-puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Ta'ala yang telah banyak sekali memberikan nikmat karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa menunaikan ibadah pada hari ini, baik yang mahdhah atau yang ghairu mahdhah. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Ta'ala dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Materi pada kesempatan ini berjudul Al-Mujahadah, yang kalau dalam bahasa kita bisa kita artikan bersungguh-sungguh atau optimalisasi. Ini salah satu dari jalan yang bisa mengantarkan kita kepada ketakwaan. Ada 5 jalan yang bisa mengantarkan kita kepada ketakwaan. Yang pertama adalah dengan al-muhasabah, itu dengan mengevaluasi kepada diri kita, amal-amal kita. Yang kedua adalah dengan al-mu'ahadah, dengan mengingat selalu perjanjian yang kita ucapkan kepada Allah Ta'ala, baik dalam sholat kita telah berjanji iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, juga dalam syahadat kita berjanji untuk selalu beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu harus selalu kita ingat sepanjang waktu. Yang ketiga adalah dengan al-muraqabah, dengan selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala dalam setiap kesempatan. Yang keempat adalah dengan al-mu'aqabah, dengan memberikan sanksi-sanksi kepada diri kita pada saat kita melakukan keburukan, maka kita harus tebus dengan kebaikan. Kemudian yang terakhir dengan al-mujahadah, dengan bersungguh-sungguh. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Ankabut ayat ke-69, ayat yang terakhir dari surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, yang melakukan mujahadah, kesungguhan dalam mencari keridhaan kepada kami, lanahdiyannahum subulana, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Nanti akan kita sampaikan bagaimana pendapat para ulama tentang ayat ini. Tapi sebelumnya mari kita lihat sejenak dalam redaksi ayat ini. Ada sebab akibat atau ada syarat dan jawab syarat. Sebabnya adalah walladzina jahadu, yaitu mujahadah atau jihad. Kemudian akibatnya adalah lanahdiyannahum. Di sini ada lam yang menunjukkan taukid atau penguatan, dan juga ada nun taukid di belakangnya. Pasti sungguh benar-benar kami tunjukkan kepada mereka. Jadi orang-orang yang melakukan mujahadah, yang bersungguh-sungguh untuk menempuh kebaikan, pasti Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada mereka sehingga mereka tidak tersesat. Jadi ada proses mujahadah, kemudian hidayah. Ada proses kesungguhan, ada proses hasilnya, yaitu petunjuk dan keberhasilan, kesuksesan. Di antara para ulama
yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata tentang ayat di atas, Allah mengaitkan hidayah dengan mujahadah. Sehingga manusia yang paling sempurna hidayahnya adalah yang paling agung mujahadahnya. Jihad yang paling diwajibkan adalah jihad melawan diri sendiri, jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan setan, dan jihad melawan dunia. Maka barang siapa yang jihad melawan 4 hal tersebut karena Allah, maka Allah akan memberi petunjuk kepadanya menuju ridhonya yang mengantarkannya kepada surganya. Dan barang siapa yang meninggalkan jihad, maka dia luput dari hidayah dengan kadar kelalaiannya dari jihad. Jadi tadi sudah kita sampaikan bahwasanya hidayah ini hasilnya ataupun akibatnya, sedangkan prosesnya adalah jihad atau mujahadah. Sehingga kalau misalnya ya punten, contohnya ada seorang muslimah yang sudah balik, ya, sudah dewasa, kemudian dia belum menutup aurat, belum memakai hijab atau jilbab. Ya. Ketika ditanya, kenapa Anda tidak mau memakai jilbab? Kemudian jawabannya, ya saya belum mendapat hidayah. Nah, misalnya begitu ya. Ya, jawaban ini tentunya kalau kita bandingkan dengan ayat ini tidak tepat ya. Yang perlu kita tanya balik kepada yang bersangkutan, apa usaha panjenengan untuk menjemput hidayah itu? Kalau panjenengan mengatakan belum dapat hidayah, apa upaya yang panjenengan lakukan untuk meraih hidayah supaya punya kesadaran menutup auratnya? Apakah panjenengan sudah misalnya membaca hukum-hukum tentang jilbab, mengikuti kajian-kajian, membaca buku ataupun menelaah kajian-kajian lewat online misalnya, atau bergaul, berinteraksi dengan kawan-kawan yang para hijaber ya, yang memakai jilbab, atau komunitas kebaikan. Jadi upaya-upaya harus dilakukan dulu. Kalau mentok ada hambatan-hambatan karena pekerjaan, karena tuntutan profesi dan macam-macam, nah itu ada diskusi lebih jauh ya, apakah dikatakan darurat atau tidak. Nah, selama tidak ada penghalang yang darurat, maka kita tidak boleh beralasan untuk meninggalkan kewajiban atau melakukan hal yang terlarang. Jadi ada proses sebabnya. Imam Ghazali berkata, mujahadah adalah kunci hidayah. Tidak ada kunci untuk memperoleh hidayah selain mujahadah. Jadi hidayah ini nikmat besar yang kita inginkan dalam kehidupan. Karena dengan hidayah itulah kita terselamatkan dari kehidupan dunia dan akhirat nanti. Hidayah berupa kita ditunjukkan kepada Islam ataupun taufik ya, kepada kebenaran, itu prosesnya adalah dengan mujahadah. Kalau kuncinya ini tidak kita ambil, maka kita tidak bisa masuk ke pintu hidayah. Kunci untuk masuk ke pintu hidayah adalah dengan mujahadah. Apa makna daripada mujahadah? Menurut para ahli bahasa, para ulama kita, yaitu istifragu ma fil wus'i wa taqah min qaulin aw fi'l. Menghabiskan atau memaksimalkan seluruh kemampuan dan energi seseorang dalam perkataan atau perbuatan. Jadi mencurahkan segenap potensi yang dimiliki oleh seseorang ini, baik perkataan atau perbuatannya. Tadi yang kita contohkan, ketika seseorang mengharapkan hidayah, mendapatkan petunjuk untuk memakai pakaian syar'i, maka apa usaha-usaha yang dilakukan oleh orang ini? Itulah perlu mujahadah. Kemudian qala Raghib al-Asfahani fi kitab al-Mufradat fi Gharibil Quran, ya, beliau seorang ahli bahasa, seorang ulama yang ahli dalam bidang kosakata ya, yang disebutkan di sini, yaitu buku khusus tentang makna mufradat kosakata, tentang ayat-ayat ataupun kata-kata asing yang ada dalam Al-Quran.
Beliau mengatakan al-jihad wal mujahadah. Jadi sama. Kata jihad dan mujahadah ini memiliki makna yang sama, yaitu istifraghul wus'i fi mudafa'atil adu, melakukan semua yang Anda bisa untuk melawan musuh. Siapa atau apa saja musuh kita, nanti ada penjelasannya lebih jauh. Kemudian qala Nawawi, Imam Nawawi berkata al-jihad wal mujahadah wal ijtihad wat tajahud. Jadi Imam Nawawi malah lebih jelas di sini. Ada kesamaan istilah antara jihad, mujahadah, kemudian ijtihad. Ya, 3 kata ini yang sering ya. Sedangkan kata yang keempat yang jarang, yaitu at-tajahud. Artinya adalah badul wus'i, mencurahkan segenap kemampuan, segenap potensi. Kemudian qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan dalam kitab Fathul Bari, al-jihad syar'an, jihad dalam hukum Islam adalah badlul jahdi fi qitalil kuffar, mengerahkan segenap daya untuk memerangi orang-orang kafir. Wa yutlaqu aidan ala mujahadatin nafsi wasyaitan wal fusaq, dan juga mengacu pada usaha. Digunakan juga kata jihad ini memiliki makna untuk mujahadah, berjihad, bersungguh-sungguh melawan diri kita sendiri, wasyaitan, berjuang melawan syaitan, dan juga berjuang melawan orang-orang fasik atau orang-orang jahat. Nah, kurang lebih seperti inilah makna daripada mujahadah yang mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman kepada kita ya, supaya lebih utuh. Sedangkan al-adillah ala masyru'iyatil mujahadah, banyak dalil tentang perintah untuk bermujahadah, melakukan jihad. Di antaranya minal Qur'anil Karim, dari Al-Qur'anul Karim yang sudah kita baca, surah Al-Ankabut ayat yang ke-69 tadi. Qala al-'allama al-mufassir al-Qurtubi fi tafsir hadhihi al-ayah. Imam al-Qurtubi menafsirkan ayat ini mengutip dari perkataan As-Suddi wa ghairuhu. Inna hadhihi al-ayah nazalat qabla fardil qital. Jadi ayat 69 di surah Al-Ankabut ini diturunkan sebelum kewajiban perang. Maka kata Al-Qurtubi, wa hadza yadullu ala anna al-murad bil jihad huna huwa jihadun nafsi. Sehingga menurut Al-Qurtubi yang dimaksud mujahadah ataupun jihad, bersungguh-sungguh berjuang di dalam ayat ini, maksudnya adalah jihadun nafs, jihad berjuang untuk melawan hawa nafsu. Kama qala al-'allama al-mufassir Ibnu Jauzi fi tafsiriha, yakni jihadun nafs. Sebagian Jauzi juga mengatakan yang dimaksud mujahadah di ayat 69 Al-Ankabut adalah jihad nafs, jihad melawan diri kita sendiri. Nanti ada penjelasannya. Wa minas sunnati syarifah, kemudian dari hadis Nabawi ada banyak hadis tentang masalah mujahadah dan jihad ini. Di antaranya yaitu sebuah hadis Nabi bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu fillah. Mujahid itu adalah orang yang berjuang untuk melawan dirinya karena Allah Ta'ala, berjuang untuk mengendalikan dirinya sehingga dalam kebaikan selalu untuk mendapatkan ridha Allah. Wa fi riwayat, dan dalam riwayat fi ta'atillah, berjuang mengendalikan dirinya untuk selalu berada dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian ada lagi hadis yang diceritakan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih, hadis yang mungkin kita sudah pernah mendengarnya ya, ataupun yang belum, ini hadis yang penting sekali untuk kita cerna dan kita hayati. Man mata, barang siapa yang meninggal dunia, walam yaghzu, dan dia belum pernah berperang, walam yuhaddits nafsahu bil waswi, dan tidak pernah berpikir, tidak pernah memiliki niat sama sekali dalam dirinya untuk bil ghazw, dengan melakukan peperangan, mata ala syu'batin minan nifaq, maka orang ini meninggalnya dalam keadaan munafik, salah satu cabang kemunafikan. Ada hadis lain yang menunjukkan mata
mitatan jahiliyah. Orang ini meninggal dalam keadaan jahiliyah. Sepertinya agak ekstrim ya hadis ini. Tapi ya saya baca apa adanya. Ketika kita mendengar kisah-kisah ya, berita tentang perjuangan saudara kita di Palestina saat ini, maka sebagian orang mungkin masih merasa tidak peduli ya, ataupun itu kan bukan urusan saya, itu urusan mereka yang rebutan tanah air ya, rebutan lahan, misalnya begitu ya, dari propaganda yang disampaikan oleh para Zionis. Dan ternyata masih ada saja umat Islam yang berpikiran seperti itu. Padahal seluruh dunia yang kafir pun membela saudara kita di Palestina. Tetapi ada saja sebagian di antara kita yang apatis, yang nggak suka, dan urusan kita ya pokoknya yang di tanah air, urusan mereka urusan sana. Nah misalnya begitu ya, dan dia tidak punya kemauan sama sekali untuk berdoa kepada Allah Ta'ala dan ataupun mengharap kesempatan kapan kira-kira memiliki kesempatan untuk berjuang secara fisik atau berperang ini. Nah misalnya kalau seperti itu, maka hati-hati ya. Pemikiran seperti ini cukup berbahaya dalam perspektif hadis ini ya, karena jangan-jangan masih ada kemunafikan dalam diri kita, ada kejahiliaan yang perlu untuk kita sadari tadi ya. Jadi ini peringatan bagi kita semuanya ya, untuk menanamkan ruh mujahadah atau ruh jihad dalam diri kita, walaupun tidak secara langsung, tapi ada medan-medan perjuangan yang akan kita bahas di sini. Ada mayadinul mujahadah, medan-medan perjuangan, medan mujahadah atau berjihad itu yang sudah kita sebutkan di atas tadi. Yang kita hadapi adalah a'da'ul mar'i, musuh-musuh manusia, musuh-musuh kita semuanya. Jadi musuh kita bukan hanya di medan perang secara fisik, tetapi musuh-musuh kita yang non fisik yang lebih banyak. Di sini ada 6 poin. Yang pertama yaitu mujahadatun nafs, berjihad atau berjuang untuk melawan dan mengendalikan hawa nafsu kita. Kemudian kedua, mujahadatul hawa. Jadi mujahadatun nafs ini kepada diri kita ya, nafs itu adalah kepada diri kita yang nanti memiliki sifat-sifat keburukan. Kemudian mujahadatul hawa adalah berjuang, berjihad untuk menundukkan keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Yang ketiga adalah mujahadatul syaitan, berjihad untuk melawan syaitan. Yang keempat adalah mujahadatul dunya, yaitu bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk tabah dan bisa tegar sabar menghadapi fitnah dunia. Kemudian yang kelima yaitu mujahadatul kufar wal munafikin, berjuang untuk menghadapi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dan terakhir adalah mujahadatul usad, berjuang untuk melawan orang-orang fasik, ahlul maksiat. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, mujahadatun nafs. Kita melawan jiwa kita, diri kita ini disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya yang pertama, Allah Ta'ala mengilhamkan fujur. Fujur artinya keburukan ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada setiap jiwa, setiap manusia ini, yang muslim ataupun yang kafir, semuanya Allah ilhamkan untuk melakukan fujur, kefasikan, kemaksiatan, wa taqwaha, dan melakukan ketakwaan. Jadi fujur didahulukan supaya kita waspada. Ada bisikan-bisikan dalam diri kita untuk melakukan hal-hal yang maksiat. Nah, itulah potensi keburukan ada dalam diri kita. Yang kedua, hasil yang buruk akibat daripada diri kita, yang disebutkan di surat An-Nisa ayat ke-79 sini, yang potongannya, ma asabaka min hasanatin faminallah, apa yang engkau dapatkan berupa kebaikan itu dari Allah.
Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa yang menimpa kepadamu berupa keburukan itu dari dirimu sendiri. Kita sering mendengar akhir-akhir ini ya, pada saat mudik khususnya ada kecelakaan misalnya di jalan tol atau di manapun lah, di jalan atau di yang lainnya. Itu tidak lepas dari kelalaian dari sopirnya, ngantuk misalnya ya, mikroslip yang itu berbahaya, ngantuk sebentar saja sudah luput, apalagi kecepatan di atas 100. Nah, itu karena kekhilafan manusia. Kejadian kecelakaan takdir Allah, tetapi ngantuknya nah itu karena sebab daripada kelalaian. Kenapa tidak istirahat dulu ya, tidak ya refreshing dulu, tidak mampir di rest area dulu misalnya. Itu satu contoh ya, bahasanya ada akibat-akibat buruk yang dilakukan atau yang kita dapatkan disebabkan oleh diri kita sendiri. Yang ketika diri kita ini cenderung menyuruh pada keburukan. Di surat Yusuf 53, wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak membebaskan diriku, kata Nabi Yusuf. Inna nafsa la'ammaratun bisu, karena jiwa kita ini punya potensi untuk mengajak pada keburukan, bisikan-bisikan yang buruk. Nah, jamaah sekalian, jihadun nafsi arba'u maratib, jihad melawan diri kita ini ada 4 tingkatan atau 4 tahap. Yang pertama, an yujahidaha ala ta'allumil huda, berjuang untuk menundukkan diri kita supaya mau belajar. Ta'allumil huda wa dinil haq, belajar untuk mempelajari hidayah yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis. Kita pelajari wa dinil haq yang ada dalam agama kita. Alladzi la falaha laha wa la sa'adata fi ma'asyiha wa ma'atiha illa bihi, yang mana kalau kita ingin untuk mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan dalam kehidupan jiwa kita ini serta akhir masa kita nanti di akhirat, tidak ada lain kecuali dengan belajar agama yang baik. Itulah tingkatan yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua yang lebih tinggi, an yujahidaha 'alal amal bihi ba'da ilmihi, berjuang untuk menundukkan diri kita, mengamalkan apa yang telah kita pelajari, mempraktekkan ya. Jadi kita mendatangi kajian, pengajian majelis taklim bukan semata-mata untuk wacana atau informasi, tetapi sebisa mungkin kita amalkan semampu kita. Taqullaha mastata'tum, kita bertakwa semampu kita. Wa illa, dan kalau tidak kita berusaha mengamalkan, fa mujarradul ilmi bila amal in lam yadurraha lam yanfa'ha. Kalau memiliki ilmu tanpa amalan, kalau dia tidak membahayakan bagi dia, maka tidak memberi manfaat kepada orang ini. Orang yang memiliki ilmu tapi tidak beramal ya seperti pohon yang tidak berbuah. Ya sedikit sekali manfaatnya. Ataupun kalau pohon itu tidak berbuah dan sudah sangat tua ya, memberi bahaya sampai roboh dan menghalangi jalan ataupun menimpa kepada rumah, kepada mobil ya, yang terjadi di mana-mana itu. Nah itu ya. Jadi ilmu harus dengan amal. Yang ketiga, an yujahidaha 'ala da'wati ilaihi wa ta'limihi man la ya'lam, harus berdakwah, menyampaikan informasi tentang ilmu itu, mengajarkan kepada orang yang belum tahu. Sehingga kalau pada zaman sahabat, para sahabat yang datang ke Madinah untuk berguru kepada Rasulullah SAW, ketika mereka sudah merasa cukup ilmunya, pulang ke kabilahnya, ke kampungnya untuk berdakwah. Ada sahabat Abu Salamah yang setelah belajar dari Rasulullah SAW, beliau pulang ke rumah mengajarkan ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada istrinya.
Wahai istriku, tadi Rasulullah mengajarkan sebuah doa yang telah aku dapatkan ya, yang beliau ajarkan di majelis taklim tadi. Beliau mengajarkan doa yang dibaca saat mendapatkan musibah. Diajarkan pada istrinya yang tidak ikut hadir di kajian. Apa itu wahai suamiku? Itu doanya kalimat istirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian apa? Ada sambungannya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala pada musibah yang aku dapatkan dan berilah ganti yang lebih baik dari musibah itu. Suaminya mengajarkan pada istrinya langsung belajar dan menghafal doa ini. Tidak lama kemudian ternyata Abu Salamah meninggal dunia. Karena sudah ya takdirnya meninggal. Maka Ummu Salamah istrinya membaca kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha, berkali-kali dibaca. Dan pada saat iddahnya selesai, masa menunggunya selesai, maka datanglah Rasulullah SAW untuk meminang atau melamar Ummu Salamah, sehingga Ummu Salamah menjadi salah satu dari ummahatul mukminin, istri Rasulullah SAW. Jadi langsung Allah mengabulkan. Dia mendapatkan pahala dari kesabarannya dan memberikan ganti suami yang lebih baik daripada yang almarhum, yang meninggal dunia itu. Nah, itulah kita kehilangan apapun ya itu sedih, tapi jangan berlarut-larut ya. Itu sudah takdir, qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Allah telah mentakdirkan kejadian ini dan yang Allah kehendaki itulah yang Allah lakukan. Kita harus tabah, harus sabar ya, dan membaca doa ini. Insya Allah ada gantinya. Kita kehilangan uang, ada gantinya. Kalau memang rezeki kita ya akan kembali. Saya dapat cerita dari salah seorang ketua takmir itu dompetnya jatuh. Beliau tawakal ya kepada Allah karena dalam dompet ini banyak amanah. Ada rekening atau ATM yang berisi rekening dana masjid ya. Pokoknya dia tawakal pada Allah Ta'ala, berdoa untuk kebaikan. Ternyata tidaklah kemudian ya setelah sholat isya ya nunggu-nunggu di masjid, ada jamaah yang datang, Pak ini dompet panjenengan. Ternyata jatuhnya itu di sekitar area masjid. Jadi kembali utuh kepada pemiliknya. Nah itulah ya, kalau sudah rezeki pasti kembali. Kalau tidak dikembalikan dalam bentuk uang ya ada kembali dalam bentuk rezeki yang lain ya. Pokoknya harus ridho kepada takdir. Yang keempat, an yujahidaha ala sabr. Jadi setelah belajar, mengamalkan, kemudian berdakwah, bermujahadah untuk memiliki kesabaran ala masyaqid dakwah ilallah, dalam menghadapi rintangan-rintangan beratnya dakwah kepada Allah, wa adzal khalqi, dan tantangan ataupun ujian daripada sesama makhluk, wa yatahammalu dzalika kullahu lillah, dan menanggung semuanya itu karena Allah Ta'ala. Jadi inilah 4 tahapan kita dalam bermujahadah atau berjihad. Nah, fa idza istakmala hadhihi al-maratib al-arba' sara minal rabbaniyin. Kalau seseorang sudah menyelesaikan 4 tingkatan ini, maka dia menjadi salah satu dari rabbaniyin. Fa inna salafa mujmi'una ala anna al-alim la yastahiqu an yusamma rabbaniyan hatta ya'riful haqq wa ya'mala bihi wa yu'allimahu. Seseorang yang menurut para ulama salaf, para pendahulu kita, sepakat bahwa seorang ulama tidak berhak disebut ulama rabbani hingga ia mengetahui. Saya kasih warna merah supaya lebih ada penekanan ya. Hatta ya'rifal haq, sehingga dia mengetahui kebenaran. Dari mana tahu ya? Dari belajar itu di prosesnya. Wa ya'mal bihi, mengamalkan kebenaran. Wa yu'allimahu, mengajarkan kebenaran. Faman alima wa amila wa 'allama fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawati. Orang yang mengetahui, mengamalkan dan mengajarkan, ia akan menduduki tempat tinggi di kerajaan langit, artinya nanti di surga. Orang yang tahu
mengamalkan dan mengajarkan serta dibingkai dengan kesabaran tadi, tingkatan yang paling tinggi. Itu akan dimasukkan ke kehormatan ke kerajaan langit, yaitu ke surga Allah Ta'ala. Nah, bagaimana cara kita untuk menghadapi jiwa kita yang punya potensi keburukan tadi? Yang pertama, mengetahui hakikat jiwa manusia. Jadi kita harus mengenal diri kita dengan pengenalan yang sebaik-baiknya. Jiwa ini ada nafsun mutmainnah, jiwa yang lurus, yang tenang, yang mengajak kepada kebaikan. Ada nafsun lawamah, jiwa yang selalu menyesali ketika selesai melakukan keburukan. Nah, ada jiwa nafsun ammaratun bisu, jiwa yang selalu mengajak kepada keburukan. Nah, di antara tiga jiwa itu kira-kira potensi kita masuk yang mana? Nah, itu harus kenal dengan sifat-sifat kita. Ada sifat-sifat buruk yang dimiliki oleh jiwa kita masing-masing, harus tahu. Bisa kita identifikasi apakah kita orang yang gampang sekali untuk ujub misalnya. Nah, coba bagaimana cara menterapi penyakit ujub. Apakah kita yang gampang riak, gampang pamrih, ingin mendapatkan pujian dari orang lain? Nah, maka coba kita cari cara-cara yang bisa meminimalisir, menghilangkan penyakit-penyakit riak. Pokoknya kita harus paham dengan diri kita sendiri. Kita yang temperamen misalnya, yang gampang tersulut emosinya, maka coba kita belajar tentang ilmu untuk melatih kesabaran. Nah, itu harus kita pelajari, harus kenal dan harus kita identifikasi dan kita terapi. Yang kedua, mengenal Allah, ma'rifatullah, kemudian mencintainya dan menghargai atau mensyukuri nikmatnya. Jadi kalau kita pandai bersyukur, maka pasti kita akan cinta kepada Allah Ta'ala dan kita akan melakukan ketaatan. Yang ketiga, dengan menegakkan sholat. Sholat ini sebagai barometer kebaikan kita. Dan juga di antara para ulama ada yang mengatakan, Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya ketika Allah mengampuni seorang hamba, maka dia akan mendapat cinta dari Allah. Dan kalau Allah cinta pada seseorang, Allah menjaga sholatnya, menjaga waktu-waktu sholatnya, terutama sholat subuh. Orang yang Allah cintai itu akan dijaga menunaikan sholat tepat waktu, terutama sholat subuh. Ini tidak mudah, Pak, ya. Kita yang sudah terbiasa sepertinya biasa, tapi bagi orang-orang tertentu, terutama Gen Z, generasi anak muda atau generasi sesudahnya, generasi alpha ini berat sekali untuk sholat subuh tepat waktu. Yang keempat, mengetahui pengaruh kebaikan dan keburukan di dalam hati. Kebaikan itu akan berpengaruh pada kebersihan hati, sedangkan keburukan itu akan menjadikan noda dalam hati kita. Ibarat kertas itu ada noda hitam yang kalau kita tidak segera bertobat istighfar, maka akan senantiasa merata dan susah untuk dihilangkan. Nah, inilah 4 ya, kita persingkat karena pembahasan masih banyak. Yang kedua, mujahadatul hawa. Jenis mujahadah atau medan mujahadah yang kedua adalah kita berjuang bersungguh-sungguh untuk menundukkan kemauan-kemauan kita. Mengapa kita harus melawan kemauan hawa nafsu kita? Karena jika dituruti terus-menerus, hawa nafsu tersebut bisa menjadi ilah. Ilah itu Tuhan kita. Sebagaimana yang diingatkan di surat Al-Furqan ayat 43-44 ya. Ara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Terangkan kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi ternyata ada jenis-jenis orang yang menjadikan hawa nafsunya, keinginan sebagai ilah. Ilah itu yang diikuti, yang ditakuti, ataupun yang diagungkan. Pokoknya dia ikut. Jadi harus hati-hati ya. Afa anta takunu alaihi wakilan, maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun, ataukah
Kamu mengira apakah kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Inhum illa kal an'am bal hum adall. Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Bal adall hum adall sabila. Jadi bahkan lebih sesat. Jadi ternyata ada jenis-jenis orang yang justru dikatakan Allah Ta'ala lebih sesat daripada binatang ya. Kalau binatang ini di antara contohnya ya, punya kasih sayang kepada anak-anaknya. Induk sangat menyayangi anak-anaknya. Tapi ada jenis-jenis orang tertentu ya yang tidak punya hati, bahkan anaknya sendiri dibunuh ya. Ada yang seperti itu. Ada beberapa hari ini di Medan itu ada titipan ojol ya, ojek online ke masjid yang dekat kuburan. Nah, ternyata barang ketika dibuka itu isinya bayi. Ya Allah, isinya bayi yang ditutup oleh baju-baju dan bayinya sudah meninggal. Jadi dititip untuk dikuburkan karena masjidnya dekat kuburan. Ternyata diusut siapa ini yang mengorder, itu sepasang laki-laki dan perempuan yang masih kakak beradik. Ya Allah, ya inilah akhir zaman ya, kakak beradik yang melakukan hubungan sejak 2022 sampai 2024. Walaupun dalam keterangan persnya ya, ada yang menyangkal mungkin bukan dari kami ya, tapi jadi yang perempuan ini ngapunten ya, pekerjaannya PSK ya, jadi mungkin dari laki-laki lain, tapi kan ini proses nanti ya, ada proses diverifikasi atau di tes darah dan lain-lain, itu urusan nanti. Tapi ini berarti sudah ya ada orang-orang seperti ini ya yang di akhir zaman ini, maka perlu untuk kita waspadai anak-anak kita, terutama ada cucu-cucu kita ya. Baik, bagaimana cara untuk mujahadatul hawa? Yang pertama, mengetahui bahaya mengikuti hawa nafsu. Jadi harus paham kalau dituruti maka akan berbahaya. Jadi para ulama menggambarkan hawa nafsu ini ya seperti anak kecil yang belum punya pemikiran ya, yang memadai, belum memayyiz. Kalau anak kecil ini dibiarkan ya, dia sudah bisa jalan, sudah bisa kemana-mana. Kalau dibiarkan, misalnya kita di rumah ya, ada cucu kita yang naik tangga, nah, anak kecil dibiarkan ini maka naik terus dia, mungkin bergelantungan begitu, dan itu kan berbahaya. Kalau dia memakan sesuatu tidak dilarang, maka ya itu berarti boleh. Nah, itu kalau dibiarkan, jiwa kita maka terus akan mencari kepuasan, tidak ada hentinya. Maka harus cut ya, kita cegah ya, jangan sampai terlanjur ya. Di rumah ada tembok, kemudian ada spidol ya. Anak-anak yang belum paham spidol dioret-oret di tembok. Tapi kalau kita berikan pemahaman, nah ini tembok bersih. Kalau kamu mau nyoret-nyoret, ini ada kertas, ada whiteboard misalnya, kita belikan papan tulis, kamu nyoret di sini gambar macam-macam, jangan di tembok. Nah, itu dia punya pemahaman. Ya punya, ya berarti oh di tembok nggak boleh, kalau mau nulis di sini. Nah itulah mengarahkan jiwa kita ya supaya terkendali. Yang kedua adalah dengan membaca Al-Quran dan mentadaburi ayat-ayatnya. Membaca ayat-ayat, kita baca tafsirnya, kita dalami ya. Yang ketiga adalah mengetahui bagaimana sirah perjalanan sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana akhlak beliau dalam menundukkan kemauan-kemauannya sehingga beliau menjadi manusia yang sempurna. Yang keempat adalah mengetahui sejarah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan akibatnya. Ini diabadikan surat Al-A'raf 175, 176 ya. Cerita tentang salah satu pengikut Nabi Musa.
yang bernama Bal'am bin Ba'urah. Beliau ini seorang yang ahli ibadah dan punya karomah. Keistimewaannya itu doanya tembus langit, mustajab doanya. Jadi orang yang luar biasa. Tapi seperti itulah dalam perjalanan hidup manusia ya. Bisa terpeleset walaupun dia orang yang sangat ahli dalam bidang ilmu dan ibadah. Dia diutus bersama istrinya untuk berdakwah ke satu kaum yang bernama kaum Jababirah. Kaum yang banyak melakukan kemaksiatan. Datanglah dia ke kaum tersebut. Ternyata kaumnya ini merayu, minta tolong kepada Bal'am supaya punya strategi untuk menghadapi Nabi Musa dan Bani Israel. Karena Nabi Musa terdengar mau menyerbu mereka. Mereka ingin nasihat dari Bal'am, apa kira-kira bisa kita lakukan untuk menghadapi kebengisan dan juga kekuatan dari Bani Israel. Awalnya Bal'am gak mau, kan pasti dia kan sebagai orang kepercayaan Nabi Musa masa mau mengkhianati kepada Nabi Musa. Tapi akhirnya lewat istrinya. Ini hati-hati ya, kadang-kadang seorang dai ini bisa istiqomah tapi ada celah. Nah, masuklah orang-orang itu lewat istrinya. Kadang-kadang lewat anaknya, dikasih fasilitas macam-macam. Istrinya dirayu, kasih uang banyak. Akhirnya istrinya mau untuk merayu kepada suaminya. Nah, ketika suami dirayu oleh istri, wah ini takluk ya suaminya ini ya. Baik, apa ya demi kamu, aku ikuti saranmu ya. Akhirnya Bal'am mengumpulkan orang-orang dari kaum Jababirah, memberikan nasihat, kumpulkan para wanita cantik di antara kalian dan berdandan dengan secantik mungkin ketika tentaranya Nabi Musa datang. Nah, maka dilakukan itu. Dan tentaranya Nabi Musa ini kebanyakan para bujangan, ya, orang-orang para pemuda yang bujangan. Sehingga ketika mereka datang untuk menyerbu, disambut oleh wanita-wanita yang demikian cantik luar biasa, terpesona. Akhirnya apa? Terjadilah kemaksiatan massal di kerumunan tersebut. Jadi ya, kemaksiatan lah, ini bahasa halus ya, bisa panjenengan tafsiri kalau ada laki-laki dan wanita seperti apa. Akhirnya Allah menurunkan penyakit kelamin pada kaumnya atau Nabi Musa ini. Maka Nabi Musa berdoa, ya Allah, kenapa? Apa yang terjadi ini ya Allah? Maka Allah memberikan petunjuk, wahai Musa, ini ulahnya Bal'am, anak buahmu. Dia telah memberikan strategi dan berdoa begini begitu. Maka Nabi Musa mengatakan, ya Allah, sebagaimana Engkau telah mengabulkan doanya Bal'am, maka saya berdoa kepadamu ya Allah supaya masalah ini selesai ya, dan kaumku bertaubat daripada kesalahan ini. Maka dikabulkan doanya Allah Ta'ala. Akhirnya umat Nabi Musa bertaubat dan mereka sehat. Dan Bal'am bin Ba'urah akhirnya sakit dan meninggal dunia dalam keadaan yang su'ul khotimah, akhir kehidupan yang buruk. Itu ya contoh. Kalau hidayah tidak dirawat, maka dia akan meninggal dalam keadaan yang sesat. Ini diabadikan ini. Watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina. Bacakan kepada mereka wahai Muhammad tentang orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami karomah. Dia telah diberikan karomah tadi, mustajab doanya. Fansalakha minha, dia tersesat ya, terpeleset, menyimpang dari petunjuk itu. Fa'atahu syaitan, maka orang ini bukan mengikuti syaitan, tapi syaitan malah mengikutinya karena betapa saking sesatnya orang itu ya, sampai diikuti oleh syaitan. Nah, ini bisa panjenengan baca ya di tafsir yang menarik di surat Al-Araf 175 sampai 176 ini sebagai pelajaran. Sesoleh apapun kita masih ada potensi untuk khilaf. Maka harus hati-hati, jangan sampai ujub pada diri kita masing-masing. Harus kita jaga iman kita rawat hidayah kita ini. Baik, berikutnya yang ketiga, mujahadatus syaitan, yaitu berjuang untuk melawan syaitan, menghadapi syaitan. Mengapa? Karena alasannya banyak. Syaitan ini musuh kita. Nah, ini di surah Al-Araf dan juga surat Fatir ya. Di surat Fatir ayat yang ke-6 Allah berfirman, inna syaitana lakum adu, sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian. Fattakhiduhu aduwa, maka jadikan dia musuh.
innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan ini mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi mereka ngajak teman untuk dijadikan teman nanti masuk ke neraka. Masuk kita mau diseret ke neraka. Jadi setan ini musuh, jadikan musuh, jangan jadikan teman. Kadang-kadang kita nggak sadar menjadikan setan ini sebagai teman. Jihad melawan setan ini ada dua tingkatan, yaitu jihadu ala daf'i ma yulqi ilal abdi minasyubhat wasyukuk al-qadihah fil iman. Ya, ada terjemahannya ya, kasih terjemahan bawah, yaitu berjuang untuk mengusir syubhat dan keraguan yang menimbulkan cacat pada iman hambanya. Jadi setan ini memberikan syubhat, keraguan-keraguan, sehingga kita ragu tentang rukun iman, terutama tentang takdir, ragu, sehingga imannya menjadi goyah. Nah, maka ini ada solusinya, yaitu fal jihad al awal yakunu ba'dahu al yakin. Jadi jihad menghadapi tipu daya setan dalam bentuk syubhat, kita hadapi dengan keyakinan. Jihadu ala daf'i ma yulqi ilaihi minal iradatil fasida wa syahwat. Jadi berjuang untuk mengusir keinginan dan hawa nafsu korup yang dilemparkan kepadanya. Jadi setan memberikan syahwat, ya, membisik-bisikkan. Maka bagaimana caranya? Yakunu bu'tuhu as-sabr. Jadi menjauhnya adalah dengan cara bersabar. Nah, inilah yang telah diberikan isyarat dalam surat As-Sajdah ayat ke-24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Jadi untuk mendapatkan kepemimpinan agama, maka mereka ini mendapatkan petunjuk dengan perintah kami ketika apa? Mereka sabaru, ketika sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin. Jadi ada kesabaran, keyakinan, kesabaran supaya kita tidak terhanyut dengan syahwat, keyakinan supaya kita tidak mudah terhanyut dengan beberapa syubhat ataupun keraguan-keraguan. Baik ya. Kemudian ini juga penting untuk kita ketahui ya, tapi karena waktu sehingga sekilas ini penting sekali ya. Ada 7 tahapan tipu daya setan. Mereka target yang paling utama itu menjadikan manusia kafir, kufur, ingkar kepada Allah Ta'ala. Kemudian kalau tidak bisa menjadikan manusia kufur, maka target berikutnya dijadikan kita khususnya sebagai orang-orang muslim ini melakukan hal-hal yang bid'ah, yang bertentangan ataupun yang dianggap hal-hal yang sesat, yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ini pembahasannya juga panjang ya. Kalau tidak bisa, maka syaitan akan mengkondisikan manusia, kita sebagai muslim ini, untuk melakukan dosa besar, khususnya syirik, menyekutukan Allah, meyakini ada tandingan-tandingan selain Allah yang punya kemampuan untuk memberikan rezeki misalnya, sehingga minta rezekinya bukan kepada Allah, tidak berdoa di masjid, tapi mintanya ke perbukitan sana. Kalau kita ada di Gunung Kawi misalnya ya, nah itu minta rezeki jauh-jauh ke sana. Padahal Allah Ar-Razzaq itu berdoa, kita dimanapun berdoa diijabah ya, terutama di masjid. Yang keempat, kalau kita masih bertahan ya, tidak bisa tertipu oleh setan, poin ketiga, maka kita melakukan dosa-dosa kecil, dianggap remeh. Kalau kita selamat dari poin yang keempat ini, maka setan menggoda kita untuk yang kelima, berlebihan dalam perkara mubah. Nah, misalnya ini kan nggak ada larangannya, boleh-boleh saja. Misalnya orang punya hobi tertentu ya, tapi karena hobinya dilakukan berlebihan, maka menghilangi waktu-waktu zikirnya, waktu-waktu sholatnya hilang gara-gara melakukan yang mubah ini. Kemudian yang keenam, sibuk dengan amal yang lebih rendah keutamaannya. Jadi dia lebih mengutamakan hal-hal yang biasa saja daripada yang lebih afdol.
Misalnya ngapunten ya, dia menghadiri undangan tertentu itu kan bagus ya. Tapi kalau undangannya itu pas dengan waktu sholat misalnya, kenapa enggak sholat dulu berjamaah baru menghadiri undangan ya, toh fleksibel. Nah itulah kadang-kadang kita sibuk dengan amal-amal yang biasa, yang rendah daripada amal-amal yang afdal. Nah, yang ketujuh, gangguan fisik, lisan dan hati serta bisikan setan. Ada was-was dalam diri kita ya, bisikan-bisikan ya, keraguan pada saat sholat. Sudah rakaat keberapa ini? Lupa ya. Nah, itu gangguan setan dan lain-lainnya. Kemudian ini juga peringatan bagi kita. Ada janji iblis yang diucapkan langsung kepada Allah Ta'ala di surat Al-A'raf 16-17. Kata Allah Ta'ala yang menyampaikan ulang apa yang disampaikan oleh iblis ya. Qala fa bima aghwaytani. Ya Allah, karena engkau telah menghukum aku tersesat selama-lamanya dan pasti masuk neraka, la'utanna lahum siratal mustaqim. Aku benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Tsumma la'atiyanahum. Kemudian aku datangi manusia ini min baini aydihim, dari arah depan, wa min khalfihim, dari arah belakang, wa an aymanihim, dari arah kanan, wa an syama'ilihim, dari arah kiri, wala tajidu aktsarahum syakirin. Sehingga tidak engkau mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur. Jadi di sini sebelum kita baca tafsirnya ya, yang perlu kita waspadai ternyata sifat pertama-tama yang dicabut oleh Allah Ta'ala kepada kita itu sifat syukurnya. Jadi tidak sabar, sering mengeluh, terutama ngapunten ya bagi ibu-ibu barangkali ya, karena pekerjaan rumah yang tidak ada henti-hentinya, kadang-kadang mengeluh ya dengan lisannya, kenapa begini begitu ya. Nah ini hati-hati, itu bisikan-bisikan setan. Nah, jadi ada penjelasan dari para ulama tentang tipu daya iblis menempuh 4 cara. Langkah pertama, iblis mendatangi dari arah depan, yang menurut Hasan al-Basri adalah dari sisi akhiratnya. Jadi orang lupa tujuan aktivitasnya itu untuk akhirat, jadi lupa terhadap akhiratnya. Langkah berikutnya, iblis mendatangi manusia Bani Adam dari arah belakang. Artinya apa? Kata Abdullah bin Abbas, adalah akan dijadikan manusia sangat cinta dengan dunia. Jadi yang diingat orientasinya dunia, untung dunia, keuntungan materi, itulah yang diingat terus. Langkah ketiga, iblis akan datang dari arah kanan. Kata Abdullah bin Mas'ud adalah iblis akan samarkan urusan agama mereka. Jadi dari kanan ini tadi syubhat ya, dia soal-soal agama tidak mau belajar, tidak mau tahu misalnya ya. Kemudian dari arah yang samping kiri, kata Hasan al-Basri, iblis akan datang dari sisi kejelekan-kejelekannya. Jadi kalau urusan agama ini ibadah, dia senantiasa memiliki sifat ujub, bangga dengan ibadah-ibadahnya. Kalau urusan kejelekan ini, tarikan-tarikan kemaksiatan, dosa-dosa dia tertarik. Luar biasa, dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Nah, para ulama mengatakan yang tidak disebutkan di ayat ini arah atas dan arah bawah. Ini memberikan kesempatan kepada kita supaya kita berdoa pada Allah Ta'ala, menengadahkan tangan kita ke langit dan kita bersujud, berbisik ke bumi, tapi sampai ke langit bisikan kita itu kita mohon kepada Allah Ta'ala untuk kebaikan kepada kita semua. Nah, bagaimana cara untuk melawan syaitan? Yaitu dengan mengetahui permusuhan syaitan kepada manusia. Banyak kisahnya. Syaitan ini tadi sudah kita sebutkan sebagai musuh, kita jadikan sebagai musuh, jangan jadikan kawan. Yang kedua, selalu berzikir kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah Ta'ala di surat An-Nas ini. Kemudian menahan diri dari berlebihan dalam hal memandang dan berkata. Jadi jangan berlebihan.
mandang sesuatu yang haram ya sekali saja, tapi jangan lama-lama ya. Sekali terus lama itu ya, waduh. Jadi sekali terus sudah istighfar ya, berdoa, mohon Allah Ta'ala ampunannya. Kapan lalu ada kawan saya yang dia juga konsultan dan sering menterapi berbagai macam penyakit. Biasa kami berdiskusi, menyampaikan pertanyaan. Ada kasus seorang istri yang sudah tidak cinta lagi pada suaminya. Pokoknya kalau lihat suami itu benci gitu ya. Terus saya tanya, apakah si istri ini punya ya semacam pria idaman lain, pandangan lain? Kata beliau tidak ada. Kalau kasus yang kedua ini ada, seorang istri yang sudah tidak punya kecintaan pada suaminya karena ada pandangan lain. Nah, ternyata kasus yang kedua ini mudah dinasihati, dikasih nasihat, kemudian dia bisa insaf dan ya taat ataupun kembali kepada suaminya. Nah, kasus yang pertama ini tidak ada pria idaman lain. Terus saya jawab, kalau tidak ada faktor-faktor psikis ataupun gangguan-gangguan kejiwaan dan yang kaitannya dengan jiwa ya, saya katakan barangkali ada gangguan jin. Bisa jadi ya, kita nggak bisa memastikan. Ada jin laki-laki yang suka kepada perempuan ini, masuk ke tubuhnya atau membisikinya, sehingga ketika melihat suaminya itu dia nggak punya syahwat, nggak punya nafsu lagi, sudah nggak punya selera. Nah, ini hati-hati ya. Bagaimana caranya ya? Saya sampaikan sebisa mungkin ruqyah mandiri dulu. Ruqyah mandiri itu lebih utama ya. Dengan sholat, taubat, dengan istighfar, dengan baca zikir pagi petang. Ya, kalau nggak bisa ruqyah mandiri ya diruqyah orang lain. Itu supaya bisa menjadi solusi ya, supaya tidak berlanjut. Kan kasihan, sudah ada anak-anaknya dalam rumah tangga sudah sekian, ternyata gara-gara tidak selera tadi kan itu subjektif sekali ya. Allah memberikan cinta dan benci itu kan posisinya kan di hati kita ya. Dan Allah yang berkuasa membolak-balikkan hati kita menjadi cinta, menjadi benci itu kan kuasa Allah. Maka minta pada Allah Ta'ala supaya kita diberikan kecintaan lagi kepada suami. Memohon kepada Allah Ta'ala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa yang sudah kita baca. Allahumma habbib ilayya zawji misalnya, ya Allah berikanlah cinta kepadaku, kepada suamiku misalnya. Itu doa-doa yang bisa kita ucapkan ya.